Terakhir, tambahkan isian sesuai selera. Di sini yang saya gunakan telur dan sosis yang sudah dipotong-potong ya. Ini dia sushi ala Roni ganteng, sudah jelas pasti enak. Pokoknya kalau soal rasa gak usah diragukan lagi. Ibu, bapak, adik-adik, pokoknya semua manusia di muka bumi ini pasti suka sama sushi saya. Semoga gak ada yang curiga sama sushi buatan saya. Kali ini saya memasukkan cuka lebih banyak dari biasanya. Saya harus lebih berhati-hati lagi sama Pak Eko. Takutnya dia makin curiga sama sushi buatan saya. Astagfirullah, apa ini? Ada Mbak Lala ternyata. Selamat pagi Mbak Lala. Mbak, maaf, ini siapa? Dia ngagetin saya gitu. Mana ngomongnya miau-miau kayak gitu lagi? Kan saya nggak ngerti. Maaf ya Bang Roni, ini Koko adik saya. Tadi Koko bilang dia mau beli sushi 1. Wah, boleh-boleh Mbak. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Tunggu ya deh Koko, Bang Roni ambilkan dulu. Ini Mbak Lala susinya. Ini masih fresh loh, dijamin enak. Iya, saya udah tahu kok. Rasa susinya Bang Roni rasanya enak. Udah gitu harganya murah lagi. Pantes aja laku keras. Iya Mbak, alhamdulillah. Saya aja sampai nggak nyangka kalau susinya saya jual akan laris manis. Roni, kenapa rasa susinya jadi aneh gitu? Kayak basi. Pasti itu sushi yang kamu jual udah dari lama ya? Mana ada Pak Eko? Saya setiap hari jualan susinya yang baru saya buat kok. Mungkin rasanya nggak cocok aja di lidah Bapak. Pelanggan yang lain aman-aman aja Pak. Bukan masalah cocok di lidah atau enggaknya Roni, tapi ini rasanya seperti makanan yang basi. Udah gitu asem banget lagi kayak pakai cuka sekilo. Pak Eko, kata Koko mungkin Pak Eko memang gak suka sama sushi, makanya rasanya kayak aneh gitu. Tapi kalau udah terbiasa makan ya enak-enak aja Pak. Ya meskipun saya emang jarang makan sushi, tapi saya tahu mana yang enak dan mana yang enggak. Udahlah, saya pulang aja. Percuma komplain tapi pedagangnya gak mau sadar diri. Saya jadi gak enak gini sama Mbak Lala sama Koko. Maaf ya jadi ada keributan dikit. Iya gak apa-apa Bang Roni. Kalau gitu saya sama Koko pamit pulang dulu ya Bang. Koko pasti udah gak sabar kan pengen makan sushi ini. Oh iya, ini uangnya ya Bang. Hampir lupa saya. Makasih ya Mbak Lala. Jangan lupa beli susinya lagi. Pak Eko kayaknya mulai curiga nih. Saya harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kan saya juga nggak mau pakai nasi basi. Tapi kalau nggak gini saya yang ada rugi. Lagian pelanggan juga nggak bakal tahu ini. Sudahlah. Yang penting setiap hari itu saya dapat keuntungan besar. Oke, malam ini kita buat sushi ala Roni yang rasanya nggak usah diragukan lagi. Sudah jelas pasti enak. Yuk langsung aja kita bikin susinya. Langkah pertama, kita masukkan gula, garam, minyak, dan cuka yang banyak supaya nasi basinya nggak kerasa di sini. Kita pakai api yang kecil aja. Setelah semuanya dimasukkan, aduk hingga gula dan garamnya larut. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan larutan gula, garam tadi ke nasi yang ada di mangkuk. Lalu aduk larutan tadi hingga merata. Siapkan 1 lembar rumput laut, tambahkan nasi tadi menggunakan sendok dan ratakan. Terakhir, tambahkan isian sesuai selera. Di sini yang saya gunakan telur dan sosis yang sudah dipotong-potong ya. Ini dia sushi ala Roni ganteng, sudah jelas pasti enak. Pokoknya kalau soal rasa gak usah diragukan lagi. Ibu, bapak, adik-adik, pokoknya semua manusia di muka bumi ini pasti suka sama sushi saya. Semoga gak ada yang curiga sama sushi buatan saya. Kali ini saya memasukkan cuka lebih banyak dari biasanya. Saya harus lebih berhati-hati lagi sama Pak Eko. Takutnya dia makin curiga sama sushi buatan saya. Selamat pagi Bang Roni. Pagi-pagi gini udah rapi aja nih dagangannya. Udah gitu gerobaknya bersih lagi. Bang Roni, saya mau dong 5 mika susinya. Mbak Siska, selamat pagi juga Mbak. Tumben banget beli banyak Mbak. Biasanya juga kan belinya cuma 1 mika aja. Iya, sekarang saya beli banyak karena mau kedatangan tamu Bang Roni. Kebetulan saya mau suguhin tamu saya pakai susinya Bang Roni, soalnya rasanya enak. Ya kalau soal rasa mah gak usah diraguin lagi Mbak Siska. Semua orang juga tahu kalau sushi saya enak. Berasnya aja mahal Mbak. Saya beli dari luar negeri. Karena kan kalau pakai beras kampung, mana mungkin bisa seenak ini. Jauh banget beli di luar negeri. Berarti beneran mahal dong. Tapi kok Bang Roni berani jual murah? 1 mika harganya 15.000. Kalau saya jadi Bang Roni mah saya bakal jual 30.000 per mika. Mbak Siska ini kayak nggak tahu aja. Saya kan jualannya di kampung Mbak. Kalau dijual mahal nanti nggak ada yang beli. Tahu sendiri kan kalau harga mahal di kampung bakal kayak gimana. Iya juga sih. Tapi kalau rasanya enak mah meskipun mahal juga pasti banyak yang beli. Bener juga sih. Oh iya, ini Mbak Siska susinya. Udah saya bungkus ya. Makasih ya Bang Roni.
kalau gitu saya permisi dulu. Takutnya tamu-tamu saya udah pada datang. Ya udah, hati-hati ya Mbak Siska, jangan lupa kesini lagi ya. Nenek, adik, kakak bawain sushi buat kalian. Ini susinya Bang Roni. Kalau kata orang-orang rasanya enak banget. Makanan apa ini? Kecil-kecil banget. Mana kenyang nenek dikasih beginian. Mendingan makan nasi aja. Nenek, itu sushi, masa nenek nggak tahu? Ini enak loh Nek, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Kamu ini sengaja yang ngasih nenek makanan basi. Ini rasanya asam sekali. Kamu mau nenek cepet-cepet meninggoy. Nenek bener, kok rasa susinya asem gini? Pasti susinya udah dari lama ya Kak Siska. Hah? Mana ada susinya basi? Aku baru beli tadi pagi loh, Nek. Mana mungkin langsung basi gitu? Aduh, Bang Roni ini gimana sih? Kok bisa rasanya asem gini? Katanya susinya baru, terus rasanya enak. Tapi kok ini kayak udah basi nasinya? Nenek, perut aku sakit. Udah gitu mual juga. Rasanya aku mau muntah nenek. Aduh, nenek juga sama cu. Rasanya mual banget. Pasti susinya emang sudah basi nih. Siska, kamu beneran mau bikin nenek meninggoy ha? Harusnya kamu kasih nenek makanan sehat, bukan makanan basi kayak gini. Enggak gitu, Nek. Mana ada aku berpikir supaya nenek cepet-cepet meninggoy. Ini semua gara-gara Bang Roni. Pasti dia jual dagangan kemarin. Nenek mau pulang aja. Nenek udah nggak tahan. Rasanya mual banget. Ayo cu, kita pulang. Nenek tunggu. Aduh, ini semua gara-gara Bang Roni. Nenek pasti marah banget. Awas aja ya Bang Roni, saya bakal balik lagi ke sana. Mbak Siska lagi. Pasti Mbak mau beli sushi ya, karena kekurangan ya Mbak. Kebetulan sushi saya masih banyak Mbak. Saya kesini bukan mau beli sushi lagi, tapi saya mau protes ke Bang Roni. Bisa-bisanya ya kamu jualan sushi yang udah basi. Hah? Sushi basi? Mbak Siska ini aneh-aneh aja. Mana ada saya jual sushi basi? Kan tadi saya bilang kalau saya pakai beras mahal. Udah gitu dari luar negeri lagi. Halah, gak usah bohong deh Bang Roni. Saya tahu Bang Roni pakai nasi basi kan buat bikin susinya. Kalau memang pakai beras mahal, gak mungkin rasanya asam begini. Demi Allah Mbak Siska, saya pakai beras mahal. Bang Roni tahu nggak? Gara-gara saya beli sushi basi ini, saya rugi besar. Udah gitu saya juga kena marah sama nenek. Karena setelah nenek saya makan susinya Bang Roni, dia langsung mual-mual. Nenek saya salah paham gara-gara ini. Dia ngiranya saya mau buat nenek saya cepet-cepet meninggoy karena udah ngasih makanan basi. Mbak Siska ini lucu sekali. Mungkin ini salah Mbak Siska karena nggak nyimpen susinya dengan benar. Coba aja Mbak Siska simpen di tempat yang aman, bersih. Pasti susinya bakal baik-baik aja kok. Bang Roni, dengar baik-baik ya. Saya simpan susinya di tempat yang bersih loh Bang. Malahan saya simpennya nggak lama-lama karena nenek langsung datang ke rumah. Berarti yang bermasalah di sini itu ya susinya Bang Roni. Mbak Siska, saya ingetin ya, jangan pernah kasih makanan modern sama orang tua zaman dulu. Mereka itu nggak akan suka sama rasanya. Makanan mewah gini kan nggak akan cocok di lidah mereka. Bang Roni inget ya, saya bakal kasih tahu warga kampung ini kalau Bang Roni pakai nasi basi buat bikin susinya. Bang Roni nggak akan bisa bohong lagi sama saya. Mbak Siska, jangan Mbak. Aduh, Mbak Siska ini kayak Pak Eko, cepet peka terhadap sesuatu. Saya harus gimana lagi sekarang? Kalau warga kampung ini tahu, bahaya nih. Bisa-bisa dagangan saya sepi. Ini semua gara-gara Bang Roni. Saya jadi kena batunya. Nenek pasti masih marah sampai sekarang. Lagian cucu mana sih yang tega mau neneknya cepet-cepet meninggoy? Aneh-aneh aja. Awas aja ya Bang Roni. Saya bakal kasih tahu semua warga di kampung ini kalau Bang Roni pakai nasi basi. Aduh, ini siapa lagi yang nendang botol bekas? Kepala saya sakit gini. Loh, Pak Eko nggak apa-apa? Bapak, maaf. Saya nggak sengaja. Kirain nggak ada bapak di sini. Kamu ini gimana sih? Ngapain juga pakai nendang botol segala? Udah gitu mukanya kelihatan lagi kesel lagi, kayak mau makan orang. Saya aja takut liatnya. Jadi gini loh Pak Eko. Tadi pagi saya beli susinya Bang Roni. Saya beli 5 mika. Terus saya kecewa sama ngerasa rugi juga karena susi yang saya beli itu basi. Nenek saya marah-marah. Nenek saya ngiranya saya mau nenek saya ini cepet-cepet meninggoy karena saya ngasih makanan basi. Tuh kan, udah saya duga. Pasti ada yang gak beres sama susinya si Roni. Kemarin saya protes soal rasa, tapi dia malah bilang susinya itu gak cocok di mulut saya. Kalian berdua ini lagi bahas apa? Kok aku nggak ngerti ya? Itu loh lah Bang Roni. Ternyata selama ini dia jualan susi pakai nasi basi. Aku tahu tadi siang. Ya Allah, Bang Roni, pantas saja kemarin Koko sakit perut. Apa itu gara-gara susinya Bang Roni ya? Iya, itu gara-gara susi Roni. Soalnya saya juga pernah ngalamin. Iya, kamu benar Koko. Kita harus kasih tahu warga lain soal ini supaya mereka nggak beli lagi susinya Bang Roni. Iya bener banget tuh. Kita harus cepet-cepet ceritain semua ini sama warga. Saya nggak mau ya banyak korban yang disebabkan susi basi itu.
kamu juga korbannya Bang Roni. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Enak aja ya, dia ngasih kamu sushi basi. Oh iya Siska, kamu lepasin tuh tangan si Koko. Kata Koko kamu sama dia itu bukan teman. Aduh, dasar bocil kematian. Udah, kenapa jadi gini? Sekarang ayo kita ke balai desa. Kita kasih tahu Pak Lurah soal ini supaya dia menghimbau warganya untuk tidak membeli sushi Roni. Iya, ayo Pak. Siska ini kenapa sih? Mulutnya nggak bisa direm. Coba kalau dia benar-benar bilang sama warga kampung sini, bisa-bisa dagangan saya nggak laku nih. Udahlah, saya pulang aja. Besok baru jualan lagi. Hah? Kenapa gerobaknya penuh sama lalat gini? Udah gitu bau busuk lagi. Perasaan tadi pagi udah dibersihin deh. Kenapa bau busuknya semakin meningkat? Dari mana asal bau ini? Kenapa tiba-tiba sekali? Udah gitu lalatnya banyak lagi. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa lalat sama bau busuknya semakin tabajar? Ini benar-benar aneh. Aduh, kenapa sisa nasi basinya berubah jadi bentuk tangan gitu? Sebenarnya ini ada apa ya Allah? Apa ini teguran darimu? Hah, apa ini? Kenapa gerobak saya jadi manusia sushi gini? Kamu siapa? Kemana gerobak kesayangan saya? Roni, ayo makan sushi busuk ini. Kamu bilang rasanya enak kan? Ayo makan. Enggak, saya nggak mau makan sushi itu. Kamu siapa? Kenapa nyuruh saya buat makan sushi itu? Itu adalah sushi basi. Saya nggak mau makan itu. Bukannya kamu bilang enak ya? Tapi kenapa kamu tidak mau makan? Tolong saya. Tolong saya dikejar manusia sushi. Tolong. Roni, tunggu. Ayo makan sushi ini. Sudah cukup, jangan kejar saya lagi. Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa bisa jadi manusia sushi? Dan apa mau kamu? Kenapa terus mengejar saya? Saya mau kamu makan sushi ini. Bukannya rasa sushinya enak? Dan ini juga terbuat dari beras luar negeri. Enggak, semua itu bohong. Saya gak pernah beli beras ke luar negeri. Semua itu bohong. Kamu harus menerima semua ini. Kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kecuranganmu. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya. Saya janji gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya mohon, jangan hukum saya. Semuanya sudah terlambat. Saya adalah sushi kesayanganmu. Dan saya juga yang akan menghukum kamu. Jangan hukum saya. Tolong pergi jauh-jauh. Bapak Ibu, ada apa malam-malam begini? Apa ada warga yang berbuat kacau lagi? Iya Pak, Roni menjual sushi itu ternyata selama ini dia pakai nasi basi. Terus banyak warga yang merasa mual karena makan sushi yang dia jual itu. Waduh, ini keterlaluan banget. Kenapa selalu ada warga yang berbuat curang seperti ini? Pokoknya saya mau Bapak tanganin semua ini. Soalnya korban kecurangan Roni itu udah banyak, Pak. Kalau dibiarkan begitu saja, pasti makin banyak korban lain. Benar tuh Pak, selain para pelanggan merasa mual, kita juga ngerasa rugi Pak. Soalnya kita banyak kasih uang ke dia, sedangkan makanan yang kita dapat sudah tidak layak dimakan. Baik, Bapak Ibu harap tenang dulu ya. Saya pasti akan tangani semua ini. Tapi lebih baik kita selidiki dulu Mas Roni. Kita datangi rumahnya, lalu kita ke tempat dia berjualan. Pokoknya kita harus selidiki itu. Jangan biarkan dia jualan terus. Kalau bisa kita demo aja ke rumahnya. Iya Mbak Sisko, tapi tenang dulu, jangan bertindak gegabah seperti ini. Kita perlahan ya selidiki Mas Roni. Besok kita ke tempat Mas Roni berjualan. Pokoknya pagi hari kita langsung ke sana. Oke Pak, nanti kita ke sana ya. Jangan lupa Mbak Siska, Mbak Lala besok kita ke sana juga. Dan ingat, jangan bertingkah gegabah ya. Iya Pak Eko, saya tahu. Kalau gitu kami pamit ya Pak. Maaf malam-malam ganggu waktu istirahat Bapak. Gak apa-apa Mas Sisko, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Setelah kita cari kemana-mana, ternyata ada di sini. Tapi cuma gerobaknya yang ada, sedangkan orangnya nggak ada. Kode yang aneh dari gerobak ini, tapi kenapa dipenuhi sama lalat? Terus bau busuknya juga bau busuk yang gak biasa. Ini bau busuknya tuh beda. Ini juga lalatnya kenapa bisa sebanyak ini ya? Padahal kan gerobaknya bersih banget. Ini benar-benar aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, kemana perginya Bang Roni? Kenapa cuma ada gerobaknya aja? Apa dia udah terbawa arus? Itu nggak mungkin Mbak Lala, soalnya aliran sungai ini nggak deras sama sekali. Tapi saya juga bertanya-tanya, kemana perginya Mas Roni? Apa Bang Roni kena ajab ya? Selama ini dia berjualan sushi basi. Terus gerobak ini juga bau busuk. Apa mungkin ini ada kaitannya sama kecurangan Bang Roni ya? Kayaknya iya deh, Roni kena ajab karena ulah sendiri. Soalnya dia juga tiba-tiba menghilang. Jangan-jangan Bang Roni dihukum sama gerobaknya sendiri. Bisa aja kan gerobaknya itu menghukum perbuatannya. Wow, Pak Lurah sama Pak Eko denger kan? Teman saya memang bener-bener pintar. Kok bisa ya kepikiran sampai situ? Ya elah, gue cuma nebak aja. Bisa aja kan Bang Roni dihukum sama gerobaknya sendiri. Kita aja yang nggak tahu. Soalnya gerobaknya juga penuh sama lalat. Udah gitu bau busuk lagi. Karena sekarang kita belum menemukan Mas Roni, gimana kalau besok kita kesini lagi? Siapa tahu besok pagi dia ada di sini. Boleh Pak, sekarang kita pulang aja. Besok lanjut cari Mas Roninya lagi.
Hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi cari Mas Roni. Tapi saya bingung harus cari kemana lagi, karena gak ada yang tahu keberadaan dia. Saya juga sama bingung, Pak. Di tempat dia berdagang juga nggak ada, di rumahnya juga nggak ada. Terus kita harus cari kemana lagi? Besok kita ke tepi sungai lagi aja. Semoga Bang Roni ada di sana. Emangnya kamu yakin Bang Roni bakal ada di situ? Kok aku nggak yakin ya? Soalnya dilihat dari gerobaknya aja udah aneh banget, dipenuhi sama lalat gitu. Sebenarnya nggak yakin sih, cuma nggak ada salahnya kita ke sana lagi. Siapa tahu besok Bang Roni ada di sana. Nggak ada salahnya kan kita coba. Tapi saya nggak kuat sama bau busuknya. Rasanya pengen muntah di sana juga. Pak Eko, tahan aja rasa mualnya. Sebentar doang kok, kita ke sana aja yuk. Ya sudah, besok pagi kita ke sana lagi. Kita berdoa aja semoga Mas Roni ada dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau Mas Roni nggak ada, mungkin benar dia kena azab Allah. Kita berdoa aja, semoga besok Mas Roni ada. Amin ya Allah. Pak, Bu, sudah 2 kali kita ke sini, tapi kita tetap aja nggak ngelihat Mas Roni. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Bahkan warga kampung ini pun nggak ada yang tahu. Bang Roni kemana ya? Dia menghilang secara misterius gitu. Bahkan nggak ada yang tahu keberadaan dia. Tapi di satu sisi saya juga senang kalau nggak ada yang jualan sushi busuk lagi di kampung kita. Iya bener, tapi di satu sisi juga kasihan sama Bang Roni. Soalnya dia hilang gitu aja. Entah pergi kemana, apa jangan-jangan dia dihap ya sama gerobaknya ini. Pak Eko, kenapa diam aja? Bapak nggak kuat ya sama bau busuknya? Mungkin ada hubungannya sama gerobak ini. Karena sekarang kita nggak tahu di mana keberadaan Mas Roni, kita biarkan saja gerobak ini ada di sini. Ini bisa jadi pengingat bagi siapa saja yang ingin melihat gerobak ini. Iya, Pak Lurah, benar. Para pedagang juga bisa menjadikan peristiwa ini untuk pembelajaran, supaya mereka berdagang dengan jujur dan menjaga kualitas dagangan mereka. Mas Roni juga sepertinya memang sudah terkena azab dari Allah. Peristiwa ini harus saya ceritakan pada warga kampung ini sebagai pengingat bahwa dalam berdagang, kunci utama kejujuran adalah untuk mendapatkan berkah.